Tes. Masuk oke. Mari kita mulai cerita dari Lengkong. Cerita 1, cerita semua. Mantap. Halo Sobat On Cam. Balik lagi nih di cerita dari Lengkong season 5 episode 3. Dengan tema We Listen and We Judge dan judul Sudut Pandang Mahasiswa. Nah, kali ini kita berada di Garasi 81 Bandung, Jalan Bali. Jangan lupa ya pada datang ke sini. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita akan undang dulu para narasumbernya. Halo, aku Aul. Halo, aku Alter. Halo, aku Celia. Nah, kita masuk ke game tanya jawab We Listen and We Judge. Pernah nggak kalian down habis putus cinta berdampak ke kuliah? 1, 2, 3. Lah, nggak pernah. Oh, kamu pernah? Pernah. Gimana tuh? Sebenarnya waktu itu tuh aku bukan putus cinta, lebih ke galau. Terus udah gitu dijudge sama mantan aku kayak alhamdulillah pacar gue yang sekarang mah ada otak gak kayak lo. Terus udah gitu nangis. Terus tapi udah itu kan UTS tuh, UTS semester 1 karena waktu itu masih SMA, aku kan masih maba, jadi ini pengalamannya pas waktu SMA. Oke. Jadi waktu itu pas semester 1 UAS diputusin Hamin 3 mau UAS. Terus udah gitu besoknya dia punya pacar lagi, terus dia bilang alhamdulillah pacar gue yang sekarang punya otak gak kayak lo. Anjir, parah banget sih. Kok bisa gitu ada Emang parah cowok? banget sih. Sampai sekarang aku masih benci sama kata-kata itu, masih ada Cuma bekas ya? screenshotannya masih ada di HP. Oh, di chat? Wow. Iya, kirain pacarnya virtual soalnya. Iya, tapi itu berdampaknya tuh ke nilai-nilai aku. Sudah itu aku bisa buktiin kalau misalnya aku tuh bukan cewek yang nggak ada otak. Terus 2 semester kemudian aku nggak pernah 2 semester kemudian sampai lulus aku nggak pernah keluar dari 2 besar dan terus dapat beasiswa. Anjay. Selama sekolah. Keren. Sama saja disuruh balikan mau. Enggak, Kang. Udah pernah mau ngajak tapi enggak. Oh, dia ngajak balikan juga? Iya. Gimana tuh? Katanya kayak gini, cewek gue yang sekarang tuh nggak kayak lo, gak seperti dia nyesel. lo. Iya kayak gitu. Anjir. Terus dia bilang kayak gini, gue rela kok mutusin dia demi lo, gini tuh katanya. Jangan sih, kata aku mah Red jangan. flag banget ya? Red flag banget. Iya, terus udah gitu kata aku, iya coba pakai otak aja deh. Gitu. Bagus. Harus logika sih. Iya, logika main soalnya. Tentu. Bener. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Pernah nggak kalian curhat ke ChatGPT nih? Oke, ya. 1, 2, 3. Gak pernah. Gak pernah? Gak pernah. Anjir, aku pernah. Berarti aku doang yang pernah? Orang-orang tuh pakai ChatGPT cuma buat kerja tugas doang. Ih, tapi seru tau. Kamu dulu pernah main ini nggak? SimSimi? Pernah. SimSimi tau kan? Tahu. Yang kuning itu. Iya, tahu. Nah, itu juga bisa dipakai buat curhat kan? Iya. Iya bisa. SimSimi itu jadi kayak kalau misalnya kita ngechat, misalkan kamu lagi di mana sih Mi? Dia pasti ngajak aku lagi di sini, terus misalkan aku nyusulin kamu dong, boleh sini. Gitu tahu. Tapi itu yang balasnya bot. Harusnya bawa, cuman chat itu kayak chat orang. Oh, kira anonim. Gitu. Tapi ini nggak sih kayak mengurangi interaksi sosial kita kalau GPT. Ya tapi kan gimana kalau ada orang yang kayak introvert terus kayak dia lagi main HP. Sebenarnya ChatGPT kayak aku. Coba-coba akhirnya nyaman gitu. Waduh. Tapi enak juga. Jadi lebih apa ya, dapat insight yang jelas gitu dari ChatGPT. Ya mungkin sesekali nggak apa-apa kali ya. Ya aku juga nggak sering sih, cuman kayak misalkan lagi burnout banget gitu terus gak ada orang yang bisa dengerin aku, jadi aku sering ChatGPT. Kalau aku sih curhat lebih ke nomor yang udah mati terus aku kangen sama nomor itu gitu. Jadi kayak kangen sama orangnya tapi cuma punya nomor. Aduh, sedih Balik banget. lagi. Jadi gimana tuh curhatnya? Iya, jadi curhatnya tuh kayak cuma checklist 1 doang. Soalnya kan di blok sama Oh, si jadi kamu orang cuma itu. ngeluarin isi kepala kamu doang? Sedih, kasihan. Ke orang itu. Kayak seandainya dia tuh ada di sini gitu tapi udah lost spot. Berarti kamu kalau curhat Aku lebih curhat ke orang. tetap sama orang? Tetap sama orang. Karena kan kita tuh tipe orang yang butuh validasi. Wih. Dan kalau orang tuh nggak sepenuhnya kadang ngasih kita validasi kan gitu. Iya. Jadi butuhnya curhatnya ke orang sih ketimbang
atau segalanya gitu. Aku kalau ke orang lebih trust issue. Trust issue. Iya. Pernah dapet? Ya? Iya, malah dibocorin ke teman-teman yang lain. Males banget. Kalau itu sih udah pasti sih. Pasti setiap orang tuh kayak misalkan nih kamu cerita ke aku, diem-diem ya. Terus misalkan aku nanti cerita ke dia, diem-diem ya. Gitu. Itu kan diem-diem. Semua orang kayak gitu. Iya, itu diem-diem. Tapi diam-diam ya, gue ceritanya ke kamu nanti, dia cerita lagi, tapi diam-diam ya. Gitu ada. harus kayak yang enggak ini sih, cuman gimana sih pasti diem ya nyebar juga. Iya, ujung-ujungnya bertiga di mas. Diem-diem nyebar. Gitu. Maksudnya diem-diem nyebar gitu, bukan diem-diem didiemin. Dan mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak kalian kabur kelas demi UKM? Berkelas. Oke. 1, 2, 3. Pernah? Pernah. Ih, kamu suci banget. Suci banget ya. Suci banget. Pernah. Soalnya budak OSIS dulu. Dulu tapi bukan pas kuliah. Sekarang jadi budak tua. Kabur enggak? Maksudnya kaburnya gitu. Belum. SMA pernah. Pernah kabur demi OSIS, kerjain buat sertijab kayak laporan sertijab. Ya itu kan lagi masa pusing-pusing. Ya udah bodo amat lah. Udah kelas 12 ini kabur aja Tapi ke kan kalau- OSIS. Kalau SMA mah kayak dicariin gitu. Iya sih. Enggak sih, soalnya waktu dulu OSISnya tuh di SMA kayak paling berkuasa gitu lah. Wow. Jadi kalau misalnya Ji. izin OSIS Pak, oh ya udah gitu. Tapi ada satu guru yang nggak suka kalau misalnya ada yang izin OSIS waktu itu nggak bisa gitu. Ya gimana gurunya sih, tapi kebanyakan gurunya pada welcome gitu. Tapi biasanya kalau SMA tuh suka dicariin gitu. Cuma lebih sering tuh kabur gara-gara alasan OSIS, padahal kabur. Oh, berarti disalahgunakan OSIS. Iya. Astagfirullah. Mumpung ya katanya gitu lagi. Jadi Iya. anggota OSIS. Ya, Kalau kan gimana? pernah. Sekarang malah ini. Oh iya. Iya. Ini aku tuh harusnya sekarang kelas public speaking. Oh. Tapi jadi narsum ya. Jadi kaburnya ke sini Iya. daripada kelas. Wow. Pakai tanggung canda. Kelasnya asinkron, kelasnya asinkron. Oh, asinkron. Asinkron apa asinkron? Asinkron. Gitu. Ini boleh dimakan nggak? Boleh. Saya makan. Oke. Tahu. Kalau kamu kenapa nggak pernah? Gak pernah aja. Karena kalaupun pernah tuh waktunya selalu pas gitu loh. Gak Oh jadi, oh gitu. kayak gitu. Jadi Jadi kayak kalau lagi gak pernah ada- kabur-kaburan sih. Kalau lagi ada acara, nggak ada Gak ada kelas. kelas. Rajin banget berarti ya. Respect. Berarti kamu udah ditakdirkan emang harus suci. Gak sesuci itu lagi. Gak sesuci itu. Gak sesuci itu. Udah. Teladan itu gitu. Pernah nggak kalian coret nama anggota yang malas kerja kelompok? Oke. Ada tuh anggota yang malas kita kelompok. Ya. 1, 2, 3. Pernah. Pernah. Ih, bohong banget. Serius gak pernah. Masa sih? Bisa gak ada yang resen sih? Ada sebenarnya ada, cuman ujung-ujungnya aku suruh bayar. Kita sepakat buat kayak ini yang nggak kerja kelompok mau minta bayar berapa, suruh bayar 50. 50.000. Bagi 5. Tugasnya ngapain? Kayak bikin makalah gitu. Dulu waktu pas masih SMA, jadi makalahnya tuh kayak satu makalah Banyak cerita SMA ya? orang gitu. Iya. Belum punya cerita kuliah kan masih maba. Oh, coba. Terus. Terus udah gitu ada yang nggak ikut wawancara, nggak ikut nyusun laporan, ya udah suruh bayar aja sama buat ngurus-ngurus, ngeprint segala macemnya. Gitu. Tapi kan kalau kayak gitu malah jadi keenakan ya. Nilainya jadi sama. Tapi itu hasil pure kesepakatan bersama, karena kalau misalnya gak dikasih nilai kasihan juga, soalnya itu tugas akhir. Gitu. Kita Aku juga banyak respect lah. gitu. Lebih ada rasa solidnya. Berarti sekarang yang suci jadi kamu. Jadi pindah lagi. Iya, ini pindah. Aku ini emang seperti malaikat. Boleh. Kalau aku tuh beberapa kali pas kuliah jujur. Tugas banyak, tugas riset, bikin makalah pernah tuh, terus tugas kan di kampus aku tuh ada ini kan,
Nah, dari film ini nih, aku tuh kan jadi produsernya kan. Aku jadi produsernya. Terus aku tuh punya kameramen satu. Enggak sih, kameramen tuh ada 2 kok. Nah, yang satu orang ini dia kayak malas-malasan gitu loh. Malas-malasan. Dia tuh kayak megang gimbal baru semenit 2 menit. Udah berat. Tapi gimana emang berat banget? Ya tapi Kayak kan gas Tapi kan emang tugasnya. iya, tapi kan gimana itu kan karena lagi ngerjain lagi. tugas buat kita juga gitu. Jadi yang turun tangannya ya aku gitu sambil megang gimbal gitu. Terus udah gitu udah selesai syuting nih, kita mau pindah tempat syuting. Dia malah balik ke kosan. Ih, parah banget. Balik ke kosan. Gak suka. Ngeselin kan? Dia labrak gak ke kosannya? Ya enggak, cuma ditelepon aja. Buruan sini enggak? Gitu di. Padahal labrak aja ke kosannya. Kan kita nggak tahu kosannya Mungkin aja di kosannya. Nggak tahu di mana. Tidak ada adab. Iya benar gak ada adab yang kayak Iya kan, kayak suka hilang-hilangan juga emang Ya terus telepon. ngeselin. Terus udah gitu. Pas videonya selesai, ketemuan lah sama dosen labnya. Cerita kan kita semua, Pak, gini. Sini, gini. Terus akhirnya keputusan dari si bapak teh bilang, sok gimana kalian dan mau ngasih nilainya gimana? Teman-teman aku, nunjuknya ke aku dong. Kayak, sok kamu sebagai produser gimana? Kata aku teh, yaudah apa nilainya? Aja. Gitu, jadi disuruh ngulang. Oh, gue langsung. Tapi itu dosennya mau. berarti. Iya, dosennya nggak bebasin. Yaudah kata aku, udah apa ngulang aja gitu. Ngulang Udahlah, matkul. dimasukin sama si bapak tuh nilainya ngulang. Ini sebenarnya masih bisa katanya. Coba kamu chat lagi orangnya, suruh hadap saya kalau mau nilainya benar gitu. Tapi akhirnya aku nggak ngechat orangnya karena aku males. Udah kesel lah. Iya, Pasti aku nggak tahu Biarin tuh. aja sih biar nilainya nggak bener. Nah, cuman aku nggak tahu dia ngulang atau enggak. Ngapain dipeduliin? Iya. Sayang banget. Kalau kamu gimana? Kalau aku ya masalah film juga ya. Sama. Kalau sama, apalagi orangnya resi banget. Bayangin ya kita tuh nunggu dari jam 8, dia baru datang jam 1. Apa Oh. lagi? Iya, Si paling telat, si paling telat. Wah, si paling telat dan tahu nggak? Dia tuh tipe-tipe orang yang kayak mau di princess treatment. Princess cewek. treatment. Cewek. Cewek, waduh, udah yang kayak apa ya? Kita tuh udah bilangin kayak gini. Oh. Terus kalau hadir ya walaupun dia hadir di setiap hari, cuman kayak yang rese aja gitu loh. Tapi Harus kita yang emang nunggu. paling nyebelin sih kalau misalnya udah telat kayak gitu tuh. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi ya udah dicoret. Kayak gitu mah coret aja. Iya, dicoret deh sama kelompok aku. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita Oke. dengan rules yang berbeda, bukan pernah nggak pernah, tapi jawab spontan. Kalian pilih mana Oh, nih? oke, ini berarti. Temen yang ngeyel dikasih saran atau temen yang suka ngaret? 1, 2, 3. Temen yang Ngeyel. ngeyel. Kenapa? Kenapa? Coba siapa dulu? Kamu. Aku nggak suka dibuat nunggu. Jadi kayak lebih milih ya udahlah yang ngeyel karena aku bisa bilangin ke dia juga kan kayak yang ih lu kayak gini kayak gitu. Jadi kamu jangan ngegas. Iya benar-benar. Dia suka nunggu. Soalnya kan kalau yang datangnya telat tuh kan wasting time ya. Time is money Time is sih. money. Jangan menyia-nyiakan waktu. Karena sebel juga sih kalau misalnya nunggu. Aku juga pernah punya pengalaman nih pas kemarin foto studio. Terus udah gitu kita tuh udah mau masuk ke studionya, ternyata ada satu orang yang baru yang lagi di jalan dan baru OTW SMA ini. kuliah. Oh, keren siapa lagi? Ya, terus yang lain tuh kayak pada agak kesel gitu, cuman ya udahlah, dia emang kayak gitu orangnya. Cuman kayak masih banyak yang kayak biasa aja gitu, kayak ngewajarin itu. Ngaret tuh diwajarin. Iya, diwajarin. Namanya juga negeri Konoha. Cuman harusnya itu soalnya ngaretnya sejam, kita sampai ngantri ulang lagi di Jonas. Oh ya? Itu bukan ngaret. Itu mah emang ditelat-telatin. Iya, itu mah itu. Bukan ngaret lagi. Kalau aku sih mending kayak temen yang ngeyel. Karena aku juga ngeyel gitu. Jadi kayak udah sama-sama keras kepala, jadi langsung beradu argumen aja gitu di tempat. Daripada nunggu ya. Iya, daripada ngaret. Tapi kan ngaret juga udah kita ngeyel aja. Kita Iya, marahin. mending ngeyel. Ngeyel dikasih tahu tuh susah, mending itu sih. Oke, thank you ya udah jawab pertanyaan-pertanyaan barusan. Mungkin dari masing-masing dari kalian boleh ngasih sedikit closing statement nih. Masih statement. Siapa dulu nih? Pulang dulu deh. Perlu ya? Kalau dari aku sih ini sih soal yang tadi yang kabur kelas buat UKM itu
itu beneran jangan dicontoh dah, karena fokus kalian tuh emang sebenarnya kuliah gitu. Cuman UKM tuh kayak pendukung non akademik aja. Jadi jangan mengorbankan akademik kalian demi hal non akademik yang bukan fokus utama kalian gitu. Kalau aku. Oh, dari aku ya, aku lebih highlight yang jangan ngaret sih. Karena kayak waktu tuh adalah segalanya guys. Kayak dari teman aku aja yang dari jam 8 kita, terus dia baru datang jam 1, kayak dari kita aja kan jadi rugi waktu gitu. Iya, betul. Itu kayak yang sumpah kesel banget sama itu orang. Berarti kita nggak boleh ngaret. Gak boleh, Jangan ya Harus guys. menghargai waktu sih. Menghargai waktu. Kalau dari aku sendiri, jangan ngejadiin luka yang datang ke kita tuh jadi ajang buat kita tuh down banget gitu. Jadiin itu sebagai introspeksi diri biar kita bisa lebih baik lagi gitu. Jadi motivasi gitu ya. Iya, jadi self improve juga buat yang lain, buat kita juga gitu. Jadi kita jadi lebih baik gitu. Biar mantan nyesel gitu. Buat dia nyesel karena kurang ajar banget anjir. Iya, kurang ajar banget emang, kurang ajar. Respect parah. Itu aja sih closing statement dari kita. Nice guys, thank you. Dan bener banget tuh, untuk dunia mahasiswa penuh sama hal-hal yang unik dan dapat kita bahas. Nah, mungkin segitu aja di episode cerita dari Lengkong kali ini. Thank you untuk Garasi 81 Bandung telah memberikan kita ruang berdiskusi. Nah, sebelum pamit, boleh di follow dulu nih akun media sosialnya OnCam. Nah, buat para narasumber, kalau aku kasih tahu OnCam, angkat tangannya, balas OnCam, unleash your skill. Oke. Aku Ilham Septian pamit undur diri. OnCam, Unleash your skill.